sesi yang ketiga ini nggak kalah luar biasanya. Karena speaker kita ini ada yang dari Malaysia, lalu ada juga yang dari Kanada, dan ada yang dari Belanda. Waduh, jauh banget ya. Memang ya pandemi ini memang membuat kita tidak bisa berjalan-jalan ke luar negeri, makanya speakernya kita import. Nah, kita import langsung dari luar negeri, yaitu ada Mr. Aaron Kwan dari Malaysia, dan ada juga Miss Priscilia dari Kanada, dan ada Mr. Giorevinus MPH Simar Mata Belanda. Nah, tapi ngomong-ngomong kira-kira penasaran ya, sesi ketiga ini apa sih ngomonginnya? Nah, sesi ketiga ini yaitu sharing session Change and Transformation in Workplace and Business Globally. Dan di sini juga Jessie nggak bosan-bosannya untuk kalian yang mungkin, aduh ini udah jam makan siang ini. Nah, mohon ditahan dulu atau kalau mau ambil makanan dulu juga boleh ya. Tapi sambil dengerin karena kenapa? Sayang banget masih ada door prize yang hadiahnya luar biasa banget. Oleh karena itu langsung saja. Di sini Jessie akan memanggil para 3 pembicara online dari negara mereka masing-masing. Please welcome Mr. Aaron Kwan from Malaysia, Social Media Marketing Innovator from AK470M Malaysia. Hello Mr. Aaron Kwan. Do you hear my voice here? Please unmute the voice, the Zoom. Thank you, Madam Chairperson. Good morning once again. Selamat pagi. Selamat pagi. Thank you for greeting us. And next, I'm going to. Wonderful. Go ahead. Yep. Sure. But later, you will give us the material. But I would like to introduce our speaker, Miss Priscilia from Canada, Trainer Acquisition Team Leader at Pasar Trainer. Halo, selamat tengah malam dari Kanada. Selamat malam Miss Priscilia dari Kanada. Lalu selanjutnya yaitu ada Mr. Giorevinus MPH ya. Apa bagaimana ini penyebutan namanya? Mohon maaf bila saya ada salah penyebutan. Anda bisa panggil saya Gior. Oke, Giore. Oke, merupakan senior consultant di Rabobank Netherlands. Oleh karena itu langsung saja saya akan menyapa pertama kali dan kita akan mendengarkan bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh Mr. Aaron Kwan from Malaysia, Social Media Marketing Innovator from AK470M Malaysia. The time is yours, Mr. Aaron Kwan. Thank you very much, MC. Thank you very much for the wonderful opportunity to share to you about my thoughts and some of the insights that are regarded to the following topic today. May I request the following organizers to share the slide, please? And of course, my appreciation goes to Jono and the wonderful people from Pasar Trainer for giving me this opportunity to share. Well, the first slide, let's rock the show today. Now, the key topic that we're going to talk about today is related to how to connect with clients globally in the new era. Bagaimana kita boleh connect with our pelanggan-pelanggan merata dunia dalam dunia baru ini. Next slide, please. Now, the first tip that I'd like to share to you is why keeping your current contact is important. There's only one very fantastic reason, and this reason is to find creative solutions. We find reliable partners, and of course, new clients. I believe that most of us right here, we want to look for new clients. Now, here's a tip on how to do that. I believe that most of us here, we have a Facebook access. Ya ke tidak? I think most of us here in this group, we have a Facebook access. Now this is what we're going to do here. Now, social media sites allow your name, to be appeared in the radar of your fans in a very unobtrusive way. Now, this is what we're going to do. As you scroll through your feed, you keep an eye on those profile updates or posts from your connections that are strongly
related to your industry and also your common interest. Very simple. Let's keep this very personal, okay? You write a reply, anything that you see is related to your interest. For example, let's say you're interested in Forex, you're interested in NFT, or you're interested in gardening. Just give a positive feedback on what you think. If your friend is posting something related about what you like. A very simple research by this wonderful researcher called Dory Clark. He mentioned if we cheer together with our contacts in the social, it actually keeps them on your radar because you're not asking them in return. There's no expectation or reply. Now, when they see your name, they will remember you. Now, this is the way to be visible, and also it may potentially attract new clients. May I have the next slide, please? Now, another very powerful way is actually to use the networking and matchmaking tool to meet people from similar fields or common interests. Like what we are actually talking about just now, we use social media to do so. Now, did you know that in social media, there are various kind of applications that we can actually look for? Number one, get involved in the Google group or even the Facebook page in order to make yourself visible. It is okay to start shouting out about what you do for a living and what you're passionate about. If you don't use social media to start sharing today, when are you going to use it? So social media is actually one of the very powerful tools to reach to your potential clients by just sharing what is your expertise. You don't have to hunt for your clients, but instead tell them what you are good at. There's the next slide, please. Now, this is a very interesting slide. Now, this slide title is known as "The Private Club is Making a Comeback." I'm not too sure how the Indonesian scene is like, but in Malaysia, we have all these private clubs, and I believe in other parts of the world as well. Now, this is a very interesting statistic that you can see. A recent report from a private club consulting firm, GGA Partners, say that 34% of the members saw their clubs becoming more important since before the pandemic. Mostly, these clubs are used to, number one, to maintain the friendship. And roughly 73% of the members uses the club to connect. No, the key word here is to connect. You'll never know who you will meet when you join this sort of club. Now, it doesn't matter where you are right now. In fact, this finding itself already shows that people are yearning. It's basically a global yearning. You know, people they want to meet, they want to reconnect, they want to exchange ideas, and they want to feel rooted in the culture of the city. You know, we want to go back to the city, and most of all, we want to have a sense of community. And this is basically what we are doing right now. Even though we are in a Zoom, I feel that there's a strong sense of community having right here. Now, private clubs offer more convenient and intimate options to meet your friends, your clients, and also your family. So, dear friends, maybe we should ask ourselves right now, is there any club accessible to you in your community that you can tap on in order to reach to your potential clients, or you simply would like to make yourself becoming more visible in the eyes of the public? Yes, the next slide, please. Now, slide number 4 is also another very interesting interesting slide, whereby we are able to observe that Shopify, you know, one of the platforms that is doing e-commerce platform, they are actually using NFT gated options for online retailers. Now, the keyword here is NFT gated option. And what does it mean?
Now, NFC gated, yes, it's basically sometimes it may be confusing to some, but there's one thing that I'd like everyone to observe in this particular room today. Now, this e-commerce platform is allowing these kind of retailer, or we can call it merchant, to be more and more exclusive. It provides the audience or the end user, the pembeli, the user, the end user, the consumer, to have more exclusive features. Now, if you want to get more clients, start to think about what kind of exclusivity that you can actually offer to them. Now, Shopify actually invite the community to the world that recognize and reward loyalty. You know, during those days, we are talking about maybe 15 years back, loyalty program is the in thing. Right now, in this 21st century, where we're surrounded by NFT and this blockchain technology, loyalty program is going to strike back with much more colorful flavors, but in the form of NFT. And please take note, if you like to get, in this field, you have to study what Shopify is actually doing to promote exclusivity. Next slide, please. Now, why does it matter? Why does it matter? Earlier we talk about social media. We talk about being visible in social media. And the second slide, we talk about private clubs. Private clubs itself, this word is coined as being very exclusive. You want to be part of this team, you want to be part of this group, you want to be part of this success story, you have to be part of this club. Everything is about exclusivity right now. NFT is all about exclusivity as well. Now, NFT is actually allow me to do a bit of education here. NFT is oversimplified digital art, or known as JPEG. No one like to hear the word JPEG or PNG. Canggih sangat lah. Okay. And it's actually a blockchain token. By having this kind of advantages in your business, you are actually promoting exclusivity to your clients. So, ladies and gentlemen, these are a summary of what I discussed today. Get into social media right now to be visible by just sharing your interest, by tagging along with your friends, family, or even your peers at work on the things that you're passionate about. The next thing that we talk about is exclusivity. Get in touch with the local club, local clubhouse, and join all these activities to promote your physical and create more touch points. And lastly, learn from Shopify on how they create exclusivity to connect with their clients. I hope today my sharing is able to bring value to everyone in this room. And once again, my name is Aaron Kwan from Malaysia. My agency is AK47. And back to Madam Chairperson. Okay, thank you, Mr. Aaron Kwan from Malaysia, social media marketing innovator from AK47TM Malaysia. And I just conclude some of your materials that the importance of the private club as a private circle, and also connect with the clients globally in the new era. And e-commerce platform makes the brands more exclusive. Thank you, Mr. Aaron Kwan from Malaysia. And we are going to our next speaker, Mrs. Priscilla from Canada, trainer acquisition team leader at Pasar Trainer. The time is yours. Oke, thank you sebelumnya Jessie and also semua rekan-rekan yang sudah hadir di Pasar Trainer Talks ini. Sejujurnya saya cukup nyesal sih yang nggak maju duluan, nggak ngobrol duluan, karena dihimpit sama speaker-speaker yang dari tadi bagus banget dan sekarang saya gugup sendiri. Oke. Karena pengalaman public speaking saya lebih ke arah berpidato ya, so nanti kalau misalnya saya terkesan menggebu-gebu, mohon maklumin aja. Tapi saya usahain untuk nggak terlalu bersemangat karena semuanya udah pada tidur ya. Seperti yang saya bilang tadi, udah mau jam 1 pagi di sini. Oke. Boleh ditampilkan aja slide-nya. Alright. Seperti tema kita hari ini, saya hanya akan sharing sebenarnya. Sharing saya lebih ke arah pengalaman real saya di Pasar Trainer. Jadi instead of mengajar, ini lebih ke arah ya kasih tahu aja lah info-info seputar mengenai Pasar Trainer.
Dan sebelumnya teman-teman, rekan-rekan dan adik-adik ya bisa panggil saya Presel, dan Jessie juga nggak perlu ada miss-miss, it's okay. Oke. Di sini saya sebagai Trainer Acquisition Team Leader di Pasar Trainer. Oke, lanjut. Alright, sebelum kita masuk lebih dalam ya mengenai transformation ya di tempat kerja dan perubahan-perubahan di tempat kerja, mungkin teman-teman dan rekan-rekan bertanya ya, ini trainer acquisition sebenarnya apa sih, kayak recruiter gitu ya? Nah, mirip-mirip tapi kerjaannya lebih complicated lagi sih ya. Nah, di sini ada 4 poin yang aku bikin sebagai the big picture. Jadi ini bukan job desk-nya ya, the big picture aja. Nah, yang pertama adalah the supply team. Trainer acquisition atau TA, kami itu fokusnya di bagian supply. Kalau di marketplace-nya Pasar Trainer, supply itu adalah para professional trainer dan juga lembaga training. Nah, kalau ada supply pasti ada demand dong. Nah, demand itu berkaitan dengan training request dari bisnis klien maupun dari individual user ya. Jadi rekan-rekan di sini kalau ada yang udah pernah request training secara langsung dengan Pasar Trainer pasti udah kenal dong ya account manajernya dari Pasar Trainer. Nah, kami bekerja erat untuk memenuhi request training dari rekan-rekan sekalian dengan cara kasih trainer dan juga training provider yang super berkualitas. Yang kedua itu adalah strategic approach. Jadi setiap hari kami harus strategically approaching dan juga curating semua orang yang ingin jadi trainer di Pasar Trainer dan juga training provider yang ingin berkolaborasi atau partnership. Jadi nggak semua orang sebenarnya ya yang bisa mengakses platform marketplace-nya Pasar Trainer. Kenapa? Karena kita mementingkan banget kualitasnya ya. Harus berkualitas tinggi sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Pasar Trainer dan juga tim trainer acquisition. Nah, setelah itu kita juga bantu memperkenalkan dong bagaimana sih caranya mereka bisa nge-utilize platform marketplace-nya Pasar Trainer supaya mereka bisa mengembangkan lebih banyak lagi nih, lebih banyak lagi lah expertise trainingnya di sini. Ya. Yang ketiga, professional profile dan syllabuses. Jadi di sini untuk semua trainer individu dan juga lembaga training yang udah akan kita onboard ke dalam marketplace Pasar Trainer, kita akan bantuin bikinkan halaman profesionalnya ya, profil profesionalnya, dan juga assist mereka supaya silabusnya itu kelihatan lebih lengkap dan berkualitas. Seperlunya aja, karena kebanyakan rata-rata dari mereka udah bisa banget bikin silabusnya sendiri secara bagus banget. Tapi kalau misalnya diperlukan, biasanya kita akan kabari atau kasih tahu bahwa Pak, Bu, boleh tambahin bagian ini misalnya kurang lengkap. Nah, yang berikutnya ecosystem development. Sebenarnya ini lebih ke arah planning di jangka waktu dekat sih. So spoiler nih bagi rekan-rekan yang hadir hari ini tuh spoiler, hanya kalian yang tahu bahwa tim trainer acquisition tentunya nanti akan planning, organizing, dan team up untuk mengembangkan a series of trainer activation program. Jadi program aktivasi untuk para trainer dan lembaga training ya, supaya kita bisa mengembangkan ekosistemnya para trainer di sini. Nah, apa sih aktivasi program? Ya, sebenarnya beragam macam. Tapi beberapa contohnya adalah misalnya mau bikin webinar di Pasar Trainer, ya, bikin public class gitu. Kemudian mau bikin artikel yang nantinya bisa dipakai untuk promote silabusnya, itu bisa juga di platform Pasar Trainer. Jadi kita pingin bahwa trainer-trainer dan training provider itu nggak hanya on board, udah gitu aja. Tapi kita pingin merangkul mereka semua untuk bisa melakukan beragam aktivitas selain mengajar. Gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi kembali lagi ya ke introduction tadi bahwa memang saya dari Kanada dan sekarang directly talking from Canada. Awalnya join Pasar Trainer sebenarnya saya sempat sih ya bekerja di kantor bareng teman-teman yang work from office. Nah, tapi beberapa bulan kemudian karena satu dan lain hal saya harus pindah ke Kanada dan jadinya sekarang remote working sendiri di home office ya, di kamar gitu. Nah, memang sih baru 1 tahun ya, 1 tahun lebih lah saya remote working dari Kanada mengikuti time zone Indonesia. Jadi saya kerjanya itu memang di malam hari, di sini tidurnya di pagi hari. Karena setiap harinya saya harus ngobrol dengan para trainer misalnya, dengan training provider. Jadi kalau meeting kan tentunya harus mengikuti waktu mereka. Bagi beberapa rekan-rekan mungkinnya di sini 1 tahun mungkin kesannya masih sebentar. Tapi sebenarnya dalam 1 tahun ini banyak banget hal yang saya pelajari, ya, saya pelajari secara personal maupun profesional. Salah satunya adalah menyadari bahwa Pasar Trainer dan juga teman-teman rekan kerja itu benar-benar
open minded, pengertian, dan support banget dengan keputusan, padahal keputusan ini berkaitan dengan my personal life sebenarnya ya. Mereka bisa aja menolak. Tapi mereka ternyata menerima apa adanya begitu. Nah, ini adalah salah satu hal yang I discovered, bahwa pastor trainer itu sangat terbuka terhadap perubahan, hal-hal baru, dan sebagainya. Sehingga perasaan takut, khawatir akan adanya perubahan ini pun bisa aku lalui, bisa aku lalui dengan lebih mudah ketimbang kalau misalnya nggak disupport. Oke, next. Alright, ini bagi semua sih sebenarnya, nggak hanya di case-nya saya aja, tapi bagi rekan-rekan, teman-teman, adik-adik yang mungkin ingin mengambil sebuah keputusan yang akan merubah hidup kalian gitu misalnya ya, yang kesannya sangat besar. Pastinya kita akan khawatir, kita akan was-was, kita akan takut begitu ya, karena besok aja kita nggak tahu gitu apa yang akan terjadi. Tapi secara simpelnya di sini aku rangkumin beberapa step yang bisa kita ambil atau aplikasikan. Yang pertama di lingkaran biru itu ada the fear, tanda kutip ya, the fear. Nah di sini adalah tahap dimana kita acknowledge aja, kita akui bahwa memang kita khawatir, bahwa kita takut, dan perasaan kita ini valid. Jadi jangan mengelak hanya karena perasaan itu terkesan negatif. Tidak, berteman aja dengan perasaan takut ini. Setelah kita mengakui, kita harus mengambil langkah dong, nggak hanya stuck di tempat. Yang pertama adalah planning. Meskipun kita belum tahu ke depannya bakal terjadi apa, tapi bisa dong ya kita planning sedikit nih. Misalnya kalau ada skenario A, B, C, kita harus ngapain. Terus langkah-langkah apa yang harus kita ambil supaya kita bisa melangkah lebih maju untuk menghadapi perubahan ini. Yang kedua, kalau udah planning, be transparent terhadap semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung akan terkena impact-nya dari perubahan yang kalian ambil ini. Di case aku, itu adalah selain family, tentunya pastor trainer, karena waktu itu pastor trainer adalah my future employer. Nah, ketika di tahap interview doang, itu aku udah berencana dan decided untuk be transparent aja. Aku kabari, aku kasih tahu planning aku apa adanya. Dan aku sudah putuskan juga untuk fully respecting. Kalau misalnya pastor trainer nolak aku, is okay. Kalau pastor trainer terima aku, that's good ya, that's great. Karena nggak banyak perusahaan yang ingin arrangement seperti ini ya, nge-hire karyawan baru tapi karyawannya punya planning lain nih, pindah negara bukan pindah kota lagi. Yang ketiga adalah di acceptance. Jadi kalau misalnya udah planning, kita udah kabari ke teman-teman, ke orang-orang, siapapun itu, di acceptance. Kita terima bahwa kita semakin dekat nih dengan challenge-challenge yang akan terjadi ketika kita menghadapi perubahan-perubahan ini di hidup kita. Baik itu di karir maupun secara pribadi. Dan tentunya believe, percaya dengan diri kalian sendiri, bahwa kalian pasti bisa. Oke, next slide. Oke, nah, essential factors. Jadi tadi kan udah saya bilang ya bahwa dalam 1 tahun ini banyak banget yang aku pelajari, banyak banget juga yang aku sadari. Nah, karena ini berkaitan dengan embracing change and transformation di workplace, supaya hal ini terjadi, itu ada beberapa faktor esensial sih. Baik yang itu datang dari pastor trainer maupun datang dari diri aku sendiri. Ya, yang bikin semua ini possible. Karena kalau misalnya aku atau pastor trainer tidak melakukan hal ini, maka aku mungkin masih di Jakarta sih, aku nggak akan ada di Kanada gitu ya. Nah di sini ada 6 yang mana sebenarnya lebih ke arah soft skill ya, karena kalau technical sebenarnya itu bisa banget dibahas, tapi kalau soft skill itu yang paling susah untuk dibangun. Nah, yang pertama adalah open minded. Nah, keterbukaan itu bisa mendatangkan banyak hal baru yang belum pernah kita alami sebelumnya. Very fortunate bagi saya bahwa pastor trainer tuh sangat open untuk berdiskusi dan menyesuaikan keadaan supaya remote working ini bisa berjalan tanpa mengganggu tanggung jawab masing-masing. Dengan adanya open minded inilah kita bisa diskusi banyak hal baru, mencoba arrangement baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan secara nggak sadar, kita jadi lebih terbuka untuk terima masukan-masukan yang membangun atau critical thinking. Yang kedua, empathy. Nah, ketika kita secara fisik terpisah dengan tim, rasa empati dan pengertian ini tuh
makin dibutuhkan gitu. Khususnya ketika remote working ini impact-nya enggak cuma ke aku, tapi ke teman-teman lain juga di pasar trainer. Itu semua tim lah. Karena mereka harus menyesuaikan dengan keadaan aku di sini yang awalnya bisa ngobrol secara langsung, tiba-tiba harus melalui chat, pakai HP, laptop, Zoom, dan sebagainya. Tanpa bermaksud untuk memuji-muji company sendiri, sebenarnya semua rekan kerja di pasar trainer tuh punya level empathy yang tinggi. Karena kita saling pengertian, saling membantu, no one is left behind. Meskipun aku jauh banget di Kanada posisinya, tapi mereka nggak pernah yang namanya left me behind. Selalu nge-involve aku dalam hal apapun. Yang ketiga, collaboration. Dunia kerja zaman sekarang tidak ada yang namanya work from anywhere, work from home, work from the office, apapun itulah ya, flexibility segala macam. Tim yang awalnya ketemu setiap hari menjadi terpisah-pisah karena adanya arrangement atau perubahan seperti ini. So, kolaborasi semakin dibutuhkan. Di pasar trainer aware banget akan hal ini. Jadi yang namanya alignment meeting, discussion, brainstorming, itu sudah menjadi rutinitas. Tidak peduli si A atau B itu datangnya dari tim mana, pokoknya kita semua itu satu gitu ketika kita brainstorming. Oke, berikutnya constant communication ya. Terpisah oleh jarak ini menjadikan komunikasi itu krusial. Kayak kita long distance lah, kayak punya pacar long distance, itu kan komunikasi harus setiap hari. Nah ini sama ya, setiap hari dalam artian hari kerja sih. Sabtu Minggu ya nggak perlu lah, nggak wajib. Karena kenapa? Di sini tuh nggak ada yang bisa jadi cenayang gitu kan. Kalau nggak speak up ya nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngerti. So di pasar trainer setiap hari selalu ada aja komunikasinya, entah itu bahas kerjaan atau ngobrol-ngobrol di luar kerjaan. Jadi selalu aja ngobrol. Intinya constant communication di sini bukan micromanage ya. Berbeda constant communication dengan micromanage itu beda tipis ya, tapi sering banget kita menjadi blur gitu, sering tercampur. Kita sering constant communication dengan alasan ingin tahu nih lo lagi ngapain. Nah sebenarnya itu udah ke arah micromanage. Itu yang menurut aku cukup susah sebenarnya untuk diaplikasikan. Yang berikutnya, be clear and honest. Ini yang sejak awal aku aplikasikan bahkan sebelum masuk ke pasar trainer. Dan salah satu faktor kenapa tim pasar trainer bisa carry on tanpa semuanya bertemu setiap hari adalah transparansi dan kejelasan target. Semua tim punya targetnya masing-masing. Dan sudah diutarakan secara jelas apa sih sebenarnya yang mau dilihat oleh manajemen, apa yang perlu dicapai oleh masing-masing tim, dan sebagainya. So, sejak awal udah jelas banget dijelasinnya tanpa adanya pesan tersembunyi. Ini berkaitan juga dengan communication tadi ya. Jadi, skill communication itu benar-benar dibutuhkan. Last but not least, trust in your team. Ya, satu hal yang aku sadari sejak awal join di pasar trainer adalah level kepercayaannya cukup tinggi. Jadi sini semuanya bisa pakai caranya masing-masing untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tapi nggak jauh-jauh dari SOP ya tentunya. Karena kan kita punya style kerja masing-masing, jadi nggak yang terlalu kaku di sini. Hal ini tuh tetap berlanjut. Sekalipun posisi aku tuh jauh dan tidak ada supervisi, tapi trust yang diberikan oleh baik itu atasan maupun teman-teman yang di tim lain atau di tim TA itu 100% gitu. Mereka percaya aja bahwa I can deliver my best and always deliver my best. Oke, nah faktor-faktor yang disebutin di sini sebenarnya tidak termasuk atau belum termasuk faktor personal lainnya ya, yang misalnya seperti kemampuan beradaptasi, kemampuan bekerja secara independen, time management dan sebagainya, karena itu udah menjadi pembahasan tersendiri yang lama nantinya bisa berjam-jam kalau misalnya dibahas di sini. Oke. Nah, dari sharing-sharing ini, I believe karena pasar trainer memiliki faktor-faktor esensial ini, kita nggak pernah terjadi konflik. Dan sadar nggak sadar kita selalu menghadapi perubahan bareng-bareng. Dan saya yakin banget hal ini juga bisa dilakukan oleh rekan-rekan dari company lain yang ingin mengadakan perubahan ini. Asalkan bisa embracing the change and transformation together as a team, nggak sendiri-sendiri. Oke, lanjut. Oke, sudah selesai ternyata guys. Thank you ya, sekian sharingnya. Dan pesan terakhir dari saya pribadi untuk rekan-rekan, teman-teman, adik-adik yang mungkin lagi nonton melalui Zoom, keadaan dunia sekarang memang penuh dengan ketidakpastian, challenges makin banyak, tantangan makin berat. Tapi apapun yang sedang kalian hadapi saat ini, maupun yang akan dihadapi di masa yang akan datang,
You got this. Kalian bisa. Semangat. Thank you. Oke, baik. Semangat tuh kata Kakak Priscilia. Nah, oleh karena itu langsung saja kita akan ke our last speaker, but not least, Mr. Gior. Nah, langsung the time is yours, Mr. Gior. Ya, halo semuanya. Ya, salam kenal. Nama saya Gior. Ya, Anda bisa. Ya, nama saya cukup panjang di sini dibilang, tapi panggil saja saya Gior. Ya, oke. Ya, saya sendiri saat ini berdomisili di Belanda sejak tahun 2012 dan dari beberapa tahun terakhir saya memberikan service consultancy kepada bank-bank di sini di Belanda sebagai management consultant, terutama di bidang risk management and finance. Ya, mungkin kita bisa let's cut the chase, presentasi saya mungkin sedikit di-share atau saya bisa share langsung ya. Ya, oke. Ya, jadi di sini ya saya sendiri sebagai trainer dari Fintech Education yang terdaftar di Belanda, tetapi sudah dari tahun lalu ya memberikan training bersama dengan pasar trainer di sini. Ya, saya sendiri juga sudah kenal dengan CEO-nya, sudah tahu CEO-nya Pak Jono Effendi ya, pas dulu Pak Jono dulu zaman dari Kiran. Itu pada saat saya masih di Indonesia sebelum saya pergi ke sini. Ya, oke. Mungkin next slide. Ya, jadi ya seperti yang saya jelaskan tadi, saya sendiri berbasis di Belanda dan klien saya itu ya ada dua bank sejauh ini, bank besar, ING Bank dan Rabobank yang saat ini saya handle, ya, di bidang risk management. Dan ya banyak lah gitu ya subjeknya, semua bukan hanya risk management karena ada berbagai topik di dalam aspek risk management itu sendiri, terutama terkait dengan implementasi berbagai standar akuntansi. Ya. Sebelum saya tinggal di Belanda dan berkarir di sini, saya mendapatkan master saya dari Sorbonne dari Paris dan sesudah saya lulus saya dipanggil untuk bekerja bersama Rabobank. Kira-kira begitulah singkat cerita. Ya, ya oke. Next slide. Ya, jadi kita membicarakan tentang embracing change and transformation di sini ya. Di sini kita tahu tentang corona shock. Oke. Jadi awalnya itu akhir tahun 2019. Saya ingat pada saat itu saat saya membaca beritanya di CNN, Euronews, BBC dan segala macam. Ini betul nggak ya sebenarnya gitu kan? Kok kayaknya serem banget. Ada berbagai video di internet gitu beredar, di mana ada satu video wanita sedang shopping gitu ya, tiba-tiba dia jatuh pingsan dan tidak menyadarkan diri, oh ternyata terkena corona. Dan kemudian 30 Januari 2020 WHO mendeklarasikan ada outbreak. Dan baru 11 Maret 2020 dideklar sebagai pandemi. Nah, tapi pada saat itu sudah dideklar sebagai outbreak, saya ingat itu sekitar bulan Februari, itu reporting manager saya di ING, ya, pada saat saya bekerja on-site, itu tiba-tiba saya disuruh pulang. Gitu. Kamu mulai besok kerja dari rumah ya. Gitu. Nah, kalau zaman dulu kan mikir, wah, ini kenapa nih, saya mau dipulangkan apa mau dipecat gitu, apa kontraknya berhenti gitu. Nah, itu kalau orang zaman dulu gitu, dia bilang enggak, kamu kerja di rumah karena kamu orang yang sangat kritikal untuk tim kami. Jadi untuk menjaga kesehatan kamu, kita punya kebijakan global policy dari bank bahwa orang-orang kritis harus kerja dari rumah. Gitu. Ya kalau saya sih dulunya wah enak dong, gitu, saya nggak usah commute dan bisa minum teh kopi saya sendiri begitu yang sesuai dengan rasa saya, bukan dari mesin. Nah, jadi itu kira-kira situasinya. Situasi yang sangat aneh karena itu benar-benar perubahan yang sangat besar. Dan kemudian tiba-tiba di bulan Maret setelah 1 bulan kerja dari rumah, saya telepon kantor pas lagi liburan di Jerman gitu. Tiba-tiba disuruh, udah kamu kamu sedang di mana? I'm in Germany, Simon. So, jadi bos saya pada saat itu namanya Simon. I'm in Germany, Simon. What's up? Ya,
just go ahead, continue working from home, because the development is not very good with the corona crisis, with the coronavirus pandemic. And then okay, I'll just continue from home. Jadi kira-kira begitu. Saya bekerja terus dari rumah sampai on-site assignment saya selesai, which is very weird feeling gitu. But I still get my money anyway. Jadi kira-kira begitu situasinya pada saat corona shock ya. Sebenarnya cukup serius. Perubahan situasi kehidupan bekerja gitu, lifestyle yang sangat masif bisa dikatakan. Ya, next slide please. Nah, dan di sini itu impact-nya itu sampai ke pasar ya. Jadi saya ingat pada saat itu sekali lagi saya liburan di Jerman ya. Kami punya hotel langganan di Düsseldorf. Jadi itu saya melihat tanggal 23 Februari kalau nggak salah. Itu ada sell off yang sangat cepat di pasar ya. S&P 500, Dow Jones itu jatuh lebih dari 3% dalam satu hari ya. Jadi itu kalau misalnya dilihat secara history financial market, Q1 2020 itu adalah sell off paling cepat di sejarah gitu ya, sejarah pasar. Jadi ya ini bukan hanya soal kripto saja seperti yang sesi sebelumnya sempat katakan, tapi benar semua pasar kena, bahkan sampai commodity price. Sekarang kita lihat harga oil sangat mahal, minyak mentah ya, crude oil, tapi pada saat itu sampai settlement price di Texas itu ya, itu sampai minus. Jadi artinya kalau Anda datang ke sana dan Anda termasuk salah satu trader terdaftar untuk physical trading, Anda malah dapat uang mungkin pada saat Anda ambil oil saat itu. Nah, kemudian highest US unemployment figure since World War II. Jadi angka pengangguran yang sangat besar juga gitu di Amerika pada saat krisis ini terjadi ya, begitu. Nah, next slide please. Nah, jadi untuk melihat berbagai tanda-tanda yang sangat negatif di ekonomi ini ya, kalau bahasa manajemen risikonya black swan events gitu ya. Nah, akhirnya pemerintah terutama the Fed ya, itu memberikan suntikan likuiditas yang sangat-sangat besar, di mana itu 3 kali lipat uang supply uang yang beredar gitu untuk US dollars, itu 3 kali lipat dari sebelum pandemi. Jadi Anda bisa membayangkan uang sebegitu banyaknya disuntikkan melalui sistem finansial ya, hanya dalam beberapa bulan. Nah, jika kita menggunakan sedikit topi ekonomi kita gitu, berpikir secara makroekonomi, jika supply uang sangat tinggi, tentunya itu akan meng-push yang namanya inflasi. Kita hanya berpikir secara Keynesian aja di sini, ya, secara makroekonomi, simple. Dan itulah sebabnya kenapa ya orang mengatakannya itu karena perang Rusia dan segala macam. Sebenarnya tidak seperti itu. Bisa dikatakan ini cukup ya, orang yang bisa membaca makroekonomi itu mungkin bisa dibilang, oh Anda punya crystal ball ya gitu. Nah, tapi tidak, itu hanya menggunakan teori makroekonomi saja. Kita bisa mengatakan bahwa inilah yang namanya welcome to the new inflationary age and rising central bank rates ya. Jadi suku bunga itu pasti akan naik. Kita sedang dalam masa inflasi di mana sudah lebih dari 10 tahun sebelumnya itu adalah low interest rate regime. Ya, begitu. Sejak tahun, terutama setelah krisis 2008, kan suku bunga turun terus, dan akhirnya baru belakangan ini the Fed menaikkan benchmark interest rate bukan hanya 25 basis point, bukan hanya 50 basis point, tapi 75 basis point. Jadi ini sangat besar. Dan dengan hal ini tentunya manajemen itu harus betul-betul memperhatikan hal ini. Next slide please. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi bahwa pasar itu sudah memperkirakan akan adanya inflasi. Jadi kita bisa melihat yang pada saat dia jatuh itu, titik itu adalah titik corona shock. Ini adalah corona crash. Jadi indeks itu turun 50%, indeks komoditas ya, yang dipublikasikan oleh Thomson Reuters
melalui Bloomberg, bisa Anda buka di sini, datanya terbuka untuk umum. Dia jatuh 50% di sini pada saat crash. Kemudian recover sekitar awal tahun 2021. Jadi sangat cepat recovery-nya. Tidak sampai setahun, indeks komoditas sudah recover. Kemudian ini goes further ya. Sampai ke atas ini, bahkan meskipun dia masih di 2021 indeks komoditas ya ini back to pre-pandemi, ke sebelum pandemi, sebelum crash itu beberapa komoditas penting sudah naiknya sangat cepat. Seperti oil setelah dia negatif di pasar future sekitar 10 per barrel, 10 USD per barrel, itu langsung cepat sampai 50-60 per barrel. Jadi sampai berkali-kali lipat setelah dia jatuh itu. Jadi itu sangat cepat dan titik saat ini sudah 50% kenaikannya dibanding pre-COVID level. Jadi jika kita melihat pasar kan sudah mengantisipasi akan adanya inflasi. Itu sudah dari jauh-jauh hari. Ya, terlepas dari berita belakangan ini, mereka sudah melihat dari jauh-jauh hari. Ya, next slide please. Nah, jadi di sini Anda ya terutama rekan-rekan yang hadir ya secara fisik, saya dengar Anda rata-rata dari HRD ya. Nah, sebagai HRD tentunya Anda harus mensupport CEO Anda. Ya, itu kan pilot dari perusahaan Anda. Nah, di sini CEO challenge. Jadi kira-kira apa? What are the important macroeconomic key points? Ya, salah satu pasti inflasi. Kemudian apa yang relevan ke operasi perusahaan Anda? Nah, jika Anda berada di supply side, di mana Anda akan selling things gitu ya, ya enak, harga naik, profit margin naik, begitu. Tapi tentunya meskipun Anda menjual sesuatu, harganya naik, Anda harus membeli sesuatu juga kan, inputnya, sisi inputnya. Tentunya sisi input pun juga harga yang juga akan naik. Nah, penyesuaian harganya bagaimana nih terhadap input Anda? Nah, itu sesuatu yang dipikirkan oleh CEO. Ya. Inflasi iya. Harga enak naik, tapi inputnya bagaimana? Nah, jadi dengan volatilitas seperti ini, bagaimana untuk mengurangi disruptions atau gangguan ya, shocks kepada ya balance sheet atau cash flow dari company. Nah, di sesi tadi sebelumnya ya, kita melihat ada financial planning untuk segi private. Bagaimana dengan financial planning untuk perusahaan? Nah, kalau bahasa risk manajemennya adalah apakah ada hedging yang bisa kita lakukan? Apakah treasury team dari tim CFO Anda, ya Chief Financial Officer, itu sudah tahu apa yang harus dilakukan? Nah, ini adalah hal-hal yang sangat penting dan sebagai tim HRD, ya tentunya memastikan bahwa update ilmu ini terjadi di perusahaan Anda sehingga perusahaan pun juga bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini. Karena bukan hanya, itu tidak berhenti di corona ya. Baru beberapa bulan lalu, Rusia pada saat memulai perang dengan Ukraina, itu sampai supply chain shock di mana-mana. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa ya it's like event after event, after event, after event. Ya. Nah, di sini bagaimana perusahaan itu bisa mengantisipasi dan instead of anticipating the risk only gitu, itu kepada tahapan embracing change and transformation. Nah, di sini tentunya stability is key and the ability to look further ahead, untuk melihat lebih jauh gitu. Nah, next slide please. Ya, nah di sini terutama untuk HRD yang dari banks ya terutama. Jadi saya sempat singgung sedikit pada saat saya kenal dengan Pak Jono pertama kali, itu pada saat saya ikut BSMR tahun 2008. Pada saat itu saya masih dengan Standard Chartered Bank di Indonesia ya sebagai manajemen trainee. Saya mendapatkan training bersama Pak Jono. Pada saat itu kelasnya digabung dengan tim ekonom Pak Fauzi Ihsan. Jadi Pak Fauzi Ihsan sebelum LPS dia masih dengan Standard Chartered Bank. Di situ di training itu
standarnya masih Basel II. Nah, BSMR itu pastinya menyesuaikan dengan standar Basel saat ini. Nah, jika kita mendengar announcement dari Pak Wimbo ya, itu komisaris utamanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, implementasi Basel IV, yaitu standar keuangan manajemen risiko terbaru untuk industri bank, itu mulainya Januari 2023. Karena itu deadline yang diberikan dari Basel, yaitu bank sentral yang ada di Swiss. Jadi, jika itu deadline 2023, berarti semua bank di Indonesia ya dan tidak terlimitasi kepada tim manajemen risiko, semuanya harus belajar tentang Basel IV. Nah, Basel IV ini adalah salah satu topik yang saya ajarkan, ya, terutama untuk dua kategori yang terkait dengan FRTB, Fundamental Review of Trading Book, atau cadangan kapital untuk risiko pasar. Jadi untuk trader, untuk yang trading dan segala macam. Jadi kalau misalnya Bitcoin bisa crash gitu, seperti cerita sebelumnya gitu, dan mengimpact kepada posisi kapital atau cash seseorang, itu juga bisa ke perusahaan. Tetapi untuk bank, ya mereka mungkin tidak punya kripto, tetapi mungkin mereka punya exposure terhadap USD, US dollars, atau terhadap euro gitu ya. Nah itu hal-hal tersebut itu pasti akan perlu kapital sendiri. Nah itu diregulasi oleh Basel yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan peraturan hukum untuk kecukupan kapital atau kecukupan modal. Nah, di sini perhitungan Basel IV inilah yang terbaru, di mana FRTB adalah aspek penting atau framework barunya untuk komponen risiko pasar tersebut. Ya, seperti contohnya pergerakan di USD, pergerakan di euro, dan segala macam. Dan CVA, Credit Valuation Adjustment, itu terkait dengan risiko counterparts kita, begitu. Risiko kredit yang ada di aktivitas treasury, gitu ya. Nah di sini quant background gitu ya. Jadi jika Anda profesional HRD yang sudah lama di perbankan atau finansial, Anda tahu ada beberapa spesialis knowledge seperti quantitative finance gitu ya. Nah itu sangat penting untuk menangani consultative papers ini. Nah ini saya kebetulan baru 2 minggu lalu juga memberikan training bersama dengan tim BARA, Bankers Association of Risk Management, ya, yang gedungnya di Menara Mandiri sana, ya. Training tersebut dibuka oleh grup CRO Bu Vera, ya, dari CIMB Niaga, gitu. Jadi cukup kebetulan tadi ada speakers dari Malaysia, baru 2 minggu lalu grup chiefnya gitu untuk di Indonesia gitu, CIMB Niaga itu membuka seminar saya gitu. Nah ini untuk membahas tentang peraturan OJK ini dari BARA. Ini, oke, next slide. Nah salah satu tantangan yang kita melihat pada saat 2 minggu lalu dibicarakan adalah project management challenges-nya itu adalah dari aspek stakeholders, IT architecture, target operating model, dan end-to-end execution. Ya. Nah ini sendiri planning and implementation bisa sampai 1 sampai 2 tahun sebenarnya. Gitu. Jadi saya sendiri agak pesimis bahwa bank-bank siap dengan deadline 2023 ini dari yang diekspektasi dari OJK. Dan tetapi terlebih lagi dari pembicaraan bersama dengan tim BARA yang dihadiri oleh berbagai bank dari bank buku 1 sampai buku 4 dan juga dari training yang sudah saya berikan kepada berbagai bank sejak tahun lalu untuk topik ini, saya bisa melihat training ini perlu dilakukan jauh lebih banyak lagi dan jauh lebih banyak lagi untuk FRTB. Perubahannya sangat jauh dari regulasi perbankan yang kita punya saat ini dengan yang akan datang, itu ada banyak poin-poin yang sangat berbeda, sangat sulit. Itu yang bisa saya katakan. Jadi kebetulan ada rekan-rekan tim HRD di sini. Ya, ini cukup saya rasa menjadi salah satu PR paling penting Anda untuk tim, terutama tim manajemen risiko, tim treasury terkait trading floor, ya, dan mungkin juga manajemen untuk melihat bahwa
Basel IV, Fundamental Rules of Trading Book, itu peraturan yang sangat menantang, gitu ya. Ya, dan next slide please. Ya, ini slide terakhir saya. Jadi saya sendiri di sini mewakili Finris. Itu adalah manajemen consultancy dan trading provider di bidang financial market, risk management, dan data analysis subjects. Dan di bawah itu Anda bisa melihat berbagai logo, mungkin ada perusahaan Anda juga di situ yang kami pernah memberikan training ke mereka. Begitu. Dan Anda juga bisa mengontak pasar trainer jika Anda membutuhkan training seperti terutama FRTB, CVA, atau bahkan Treasury untuk perusahaan non-perbankan yang membutuhkan informasi lebih jauh, terutama bagaimana dari melihat resiko sebagai tantangan, ya, tetap bukan hanya sebagai tantangan, tapi sebagai perubahan yang bisa menjadi positif. Jadi embracing change and transformation. Ya, kira-kira begitu saja. Terima kasih Pasar Trainer atas. Baik, terima kasih Mr. Gior. Wah, luar biasa sekali ya. Topiknya berat, apalagi di jam-jam siang seperti ini. Mr. Gior jujur saja agak kiep-kiep kita Pak ini lihatnya, tapi kita nangkep maksudnya semua segala macam dan ini menjadi PR kita bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A kita. Akan diberikan kepada satu orang penanya di offline dan satu orang penanya di online. Mungkin ya di offline, ada yang ingin bertanya? Oh baik, Ibu silahkan. Sebutkan nama dan latar belakang pekerjaannya. Selamat malam Pak Gior, saya dari Bank Mayora Pak, Elizabeth Bank Mayora. Saya ingin bertanya ke Pak Gior. Pak Gior, tadi kita kan bahas tentang Basel 4 ya Pak. Nah, apakah Basel 4 ini diwajibkan oleh OJK Pak? Jika diwajibkan, nantinya akan diberikan untuk level mana saja Pak? Terima kasih. Boleh langsung dijawab Pak? Boleh dibantu di unmute? Ya, oke, ya. Oke, jadi tadi Bu Rizka ya namanya, apa? Maaf. Elizabeth Pak, Elizabeth dari Bank Mayora. Oh, Elizabeth, ya. Oke, Elizabeth Bank Mayora. Ya, jadi begini, ini pasti harus diimplementasi oleh OJK. Jadi OJK itu adalah member dari Bank for International Settlements. Jadi cara bekerja begini, ada central banks, itu yang di Basel di Swiss. Ya, itu makanya disebut Basel, karena itu nama kota. Kalau ada bank sentral atau sistem keuangan tidak mengimplementasi Basel, dia harus keluar, tidak bisa member lagi. Padahal fungsi Basel itu adalah mediator dari berbagai bank sentral. Jadi artinya OJK harus mengimplementasi Basel 4. Itu jawaban singkatnya. Kan jadi kalau dia nggak ikut, ya dia keluar. Bye-bye. Bye-bye Indonesia, nggak ikut lagi. Nah gitu. Ya, semoga menjawab. Baik, apakah terjawab atau mungkin ada follow up question? Kalau memang ini wajib Pak, itu untuk level mana saja ya Pak diwajibkan Pak? Oh ya, ya. Ini untuk level maksudnya trainingnya atau bukunya? Bank buku berapa gitu? Iya, keduanya Pak, bank buku berapa dan untuk trainingnya kita wajibkan untuk siapa saja? Oke, jadi kalau misalnya tentang bukunya, ya, itu sebenarnya untuk semua buku. Buku 1 sampai buku 4 kena semua. Jadi itu kita tinggal tunggu saja sampai itu dimasukkan ke dalam legislatif, hukum, aspek hukum gitu ya. Kalau di Eropa sini sudah masuk hukum, sudah masuk ke EU law, jadi dari European Banking Authority gitu, dari IBA gitu ya, itu sudah masuk. Nah, kalau di Indonesia tinggal tunggu waktu saja. Kalau untuk siapa trainingnya, yang pasti yang pertama manajemen itu perlu tahu, ya. Jadi manajemen board, executive board itu mesti tahu, harus, ya. Kemudian yang terutama pastinya untuk FRTB terutama yang untuk risiko pasar, ya, itu untuk bisnis mereka harus tahu. Karena mereka harus tahu tentang risiko pasar itu di mana saja.
Baru kemudian risk management, itu masuk semua. Dan tentunya finance. Kenapa? Kalau sudah dihitung capitalnya, kan dia harus masuk ke ledger, ke buku besar. Yang membukukan siapa? Finance. Bukan risk management. Risk management cuma kalkulasi saja mengkontrol. Dan terlebih lagi terutama adalah trading floor. Traders harus, wajib. Karena resiko pasar itu munculnya dari mereka. Risk source-nya, originating source-nya, originating party-nya, untuk risiko pasar itu dari mereka. Gitu. Jadi itu mereka harus. Gitu. Ya. Semoga menjawab Bu Elizabeth. Baik, terima kasih Pak Gior. Oke, baik. Terima kasih. Lalu kita akan beralih ke pertanyaan dari online. Ada dari, there's a question for you, Mr. Aaron Kwan, from Muhammad Hisham. What are the biggest challenges in making a digital transformation change, and how to face these challenges? Well, thank you very much for the great question. How to ensure that transformation takes place? I think transformation takes place if you are determined to take place. This is actually very important because you need to know why you need to take place. Without understanding the word why, you will never change. You will never embrace digital transformation. Now, when it comes to there's a need, this need could be a need to have to achieve efficiency. This could be one of them, and this is actually one of the greatest problems right now that most of the businesses are facing. The need to achieve efficiency in their business, the need to achieve cost saving in their business. If they feel that technology will help them to propel their business to another level, then automatically your heart will be willing to embrace the change. You see, these kind of doubts are indeed everywhere. I think it's actually a global problem. People fail to adapt to something which are very new. This is actually very natural. But please take note, it's the kind of problem that is there that is too big, and it will actually prevent the business from going further. You will eventually embrace it, or else you will not survive in this in the next era of your business. Yep, I hope I did answer the questions that has been addressed. Thank you very much. Thank you, Mr. Aaron Kwan, that the digital transformation is not a challenge by a country, but it's also all the country in this world. So, thank you for all speakers, especially for Mr. Aaron Kwan from Malaysia, social media marketing innovator from AK47, TM Malaysia, that have sharing the materials, such a good materials, and it's going to be advantage for us for our topics, our third session, sharing session, change and transformation in workplace and business globally. Lalu terima kasih juga kepada Kak Priscilia from Canada, Training Acquisition Team Leader at Pasar Trainer. Terima kasih juga kepada Pak Gior yang merupakan Senior Consultant di Rabobank Netherlands. Terima kasih, thank you for joining with us and have a great day. It's a pleasure for us for having you in our station.